Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita ketemu kembali. Di video kali ini kita akan menjelaskan terkait dengan beberapa contoh soal yang pernah kita berikan. Misalnya di sini ada 3 nomor yang harus dikerjakan. Yang pertama itu adalah buat algoritma dan program untuk menghitung luas sebuah segitiga. Yang kedua adalah buat algoritma dan program untuk menentukan nilai terbesar dari 3 buah nilai yang dimasukkan. Yang ketiga adalah buat algoritma dan program untuk menghitung nilai akhir mahasiswa berdasarkan nilai tugas, UTS, UAS yang dimasukkan. Jadi nanti keluarannya adalah berapa nilai akhir mahasiswa tersebut, kemudian berapa nilai huruf atau nilai dalam bentuk huruf mahasiswa tersebut. Oke, kita langsung saja di pembahasan soalnya. Misalnya di sini untuk soal yang pertama, bagaimana kita membuat algoritma untuk menghitung luas sebuah segitiga. Jadi di sini judulnya adalah algoritma untuk menghitung luas segitiga. Sedangkan kamusnya adalah kita mendefinisikan variabel-variabel yang digunakan. Misalnya di sini ada 3 variabel, variabel alas, kemudian tinggi, kemudian luas, dan masing-masing itu tipe datanya float. Atau bisa bilangan pecahan, bilangan desimal. Nah, ini adalah bentuk flowchart dari algoritma untuk menghitung luas sebuah segitiga. Jadi misalnya mulai, kemudian pertama kan kita masukkan alas, kemudian tinggi. Nanti kalau misalnya alas dan tinggi sudah kita ketahui, maka kita langsung bisa menghitung luasnya. Luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Kemudian setelah kita mendapatkan luasnya, tinggal kita tampilkan berapa luas segitiga tersebut. Selanjutnya, bagaimana kita menerjemahkan algoritma yang kita sudah buat tadi menggunakan bahasa pemrograman C++. Include Oke, berikutnya adalah kita definisikan dulu variabel-variabel yang kita gunakan. Misalnya tadi ada float, alas, tinggi, luas. Dan kita inputkan out, masukkan alasnya dengan berapa. Dan setelah kita inputkan alas dan tingginya, kita tinggal hitung berapa luasnya. Luas sama dengan alas kali tinggi, yang kita kasih kurung alas kali tinggi per 2. Dan kita tampilkan berapa luasnya. Out luas 3 dengan luas. Berikutnya adalah kita jalankan programnya. Sini kita diminta untuk memasukkan berapa nilai alas dari segitiga yang akan kita hitung luasnya. Misalnya alasnya adalah 5, tingginya adalah 7. Berarti mesti didapatkan luas dari segitiga tersebut adalah 7 dikali 5 dibagi dengan 2. Berarti mesti
didapatkan luas segitiganya sama dengan 17,5. Ini adalah contoh program untuk menghitung luas sebuah segitiga dari nilai alas dan tinggi yang kita masukkan. Ini adalah penyelesaian soal yang pertama. Jadi untuk soal yang pertama ini adalah kita membuat algoritma dan program untuk menghitung luas sebuah segitiga. Selanjutnya adalah bagaimana kita membuat algoritma untuk menentukan nilai terbesar dari 3 buah nilai yang dimasukkan. Jadi langkah pertama adalah kita definisikan dulu variabel dan tipe data yang digunakan. Misal di sini kita butuhkan ada variabel A, variabel B, dan variabel C, di mana variabel A, variabel B, dan variabel C ini tipe datanya integer. Ini adalah variabel-variabel yang kita gunakan untuk menentukan nilai terbesar dari 3 buah nilai yang dimasukkan. Nah, selanjutnya misalnya kita buat algoritmanya. Di sini untuk contoh awal ini kita buat algoritmanya menggunakan struktur bahasa Indonesia. Jadi langkah yang pertama adalah kita masukkan nilai A, nilai B, dan nilai C. Nah, untuk menentukan dari 3 buah nilai itu mana nilai yang paling besar, tentu kita harus bandingkan ketiga nilai tersebut. Kalau misalnya nilai A dan nilai B, kalau nilai A lebih besar daripada nilai B, dan nilai A lebih besar daripada nilai C, maka nilai yang terbesar itu nantinya akan nilai A. Tetapi kalau misalnya nilai B itu lebih besar daripada A dan B lebih besar daripada C, maka nilai yang terbesarnya itu adalah nilai B. Sedangkan kalau misalnya nilai C lebih besar daripada nilai A dan nilai C lebih besar daripada B, maka nilai yang terbesar itu adalah nilai C. Ini adalah algoritma yang disusun menggunakan struktur bahasa Indonesia untuk menentukan nilai terbesar dari 3 buah nilai yang dimasukkan. Kemudian untuk algoritma yang kita sajikan menggunakan flowchart, di sini pertama-tama mulai, kemudian kita masukkan nilai A, nilai B, dan nilai C. Ketika misalnya nilai A, nilai B, dan nilai C sudah kita masukkan, maka kita harus bandingkan apakah nilai A lebih besar daripada B dan A lebih besar daripada C. Kalau kondisi yang pertama ini adalah true, maka nanti akan dikeluarkan output nilai yang terbesar itu adalah nilai A. Tetapi kalau kondisi yang pertama ini bernilai false, maka akan dicek lagi kondisi yang kedua. Apakah B lebih besar daripada A dan B lebih besar daripada C? Kalau kondisi yang kedua ini bernilai true, maka akan dikeluarkan nilai terbesar itu adalah nilai B. Sedangkan kalau misalnya kondisi 1 false dan kondisi 2 false, maka nanti akan dikerjakan atau akan ditampilkan output nilai terbesarnya itu adalah nilai C. Ini nilai C ya, harusnya nilai C. Oke, selanjutnya ini adalah algoritma yang kita sajikan menggunakan flowchart. Selanjutnya bagaimana kita mau menerjemahkan algoritma yang sudah kita susun ini menggunakan bahasa pemrograman C++. Tadi kita sudah definisikan sebelumnya, variabel yang kita gunakan adalah nilai A, nilai B, dan nilai C. Kemudian kita masukkan berapa nilai A.
Ya. Jadi setelah kita masukkan nilai A, nilai B, dan nilai C, yang selanjutnya adalah kita bandingkan. Kalau A lebih besar daripada B dan A lebih besar daripada C, maka kalau kondisi yang pertama ini bernilai benar atau bernilai true, maka nanti akan ditampilkan bahwa nilai terbesar itu sama dengan A. Tetapi misalnya jika kondisi yang pertama ini bernilai false, maka akan dicek lagi kondisi yang kedua. Berarti kalau kondisi yang kedua yang tadi adalah apakah B lebih besar daripada A dan B lebih besar daripada C, maka ini nilai yang terbesarnya ini adalah nilai B. Sedangkan misalnya kalau kondisi 1 false, kondisi 2 juga false, maka nanti akan ditampilkan nilai terbesarnya adalah nilai C. Selanjutnya tinggal kita jalankan programnya. Ini salah. Else if. Jadi if nanti ada else if, berarti karena kita perlu pengecekan kondisi yang kedua. Jadi kita masukkan nilai A, misalnya nilai A 6, nilai B 7, nilai C 3. Pastinya nanti akan keluar nilai yang terbesarnya adalah 7. Atau misalnya kalau kita coba bandingkan nilai yang lain, misalnya nilainya adalah 9, 10, 11, harusnya keluar nilai terbesar adalah nilai 11. Ini adalah contoh penyelesaian atau contoh program untuk menampilkan nilai terbesar dari 3 buah nilai yang dimasukkan. Jadi kalau misalnya kita mau menentukan nilai terkecil, nanti kan tinggal kita ubah. Mungkin ini tandanya tadinya lebih besar menjadi lebih kecil. Berikutnya adalah kita membuat algoritma untuk menghitung nilai mahasiswa. Jadi kalau di soal nomor 3 tadi, inputannya adalah nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Kemudian nanti keluarannya adalah berapa nilai angka dan berapa nilai huruf dari setiap mahasiswa. Jadi di sini variabel-variabel yang kita gunakan ada variabel TGS, variabel UTS, dan variabel UAS. Itu tipe datanya adalah integer. Kemudian kita menggunakan tipe data yang lain, misalnya untuk NA itu tipe datanya adalah menggunakan float. Sedangkan NH itu tipe datanya menggunakan char. Karena nanti nilai huruf itu nilainya A atau B atau C atau D atau E. Ini adalah variabel-variabel yang kita gunakan untuk menghitung nilai mahasiswa. Selanjutnya kita buatkan algoritma. Algoritma yang pertama adalah algoritma yang kita sajikan menggunakan struktur bahasa Indonesia. Jadi yang pertama adalah kita masukkan dulu berapa nilai tugas, berapa nilai UTS, dan berapa nilai UAS. Kemudian kita hitung nilai NA. Untuk mendapatkan nilai NA itu adalah 20% atau 0,2 dari tugas, tambah 0,3 atau 30% dari UTS, tambah 0,5 atau 50% dari UAS. Setelah kita dapatkan nilai NA, maka kita bisa menghitung berapa nilai NH yang didapatkan oleh mahasiswa tersebut. Dimana kalau NA-nya itu ada di kisar angka 81 sampai 100, maka mahasiswa tersebut itu akan mendapatkan nilai A. Atau kalau misalnya 66 sampai 81 lebih kecil dari 81, berarti mahasiswa tersebut akan mendapatkan nilai B. Ini adalah tentang nilai untuk nilai C, kemudian ini adalah nilai D, dan yang terakhir adalah tentang nilai untuk nilai
Selanjutnya, bagaimana kalau misalnya algoritma tersebut kita sajikan menggunakan flowchart. Jadi yang pertama itu adalah mulai, kemudian kita masukkan berapa nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Kemudian setelah kita masukkan nilai tugas dan UTS dan UAS, maka kita bisa menghitung berapa nilai NA-nya, nilai akhir dari mahasiswa tersebut. 0,2 kali tugas tambah 0,3 kali UTS tambah 0,5 kali UAS. Nah, untuk mendapatkan nilai NH dari setiap mahasiswa, kita harus bandingkan apakah misalnya ini kondisi yang pertama, kondisi yang kedua, kondisi yang ketiga, dan kondisi yang keempat. Untuk kondisi yang pertama, apakah NA lebih besar dari 81 dan NA lebih kecil sama dengan 100? Kalau kondisi yang pertama ini bernilai benar atau bernilai true, maka NH itu akan berisi A. Kalau misalnya kondisi yang pertama ini false, maka akan dicek kondisi yang kedua. NA lebih besar sama dengan 66 dan NA lebih kecil 81. Kalau kondisi yang kedua ini bernilai true, maka NH itu akan berisi B. Tetapi kalau misalnya kondisi yang kedua ini juga false, maka akan dicek lagi kondisi yang ketiga. Kondisi yang ketiga itu adalah NA lebih besar sama dengan 55 dan NA lebih kecil daripada 66. Maka kalau kondisi yang ketiga ini true, maka nanti NH itu akan berisi C, akan bernilai C. Kalau kondisi yang ketiga ini juga salah, maka akan dilakukan pengecekan di kondisi yang keempat. Apakah NA lebih besar sama dengan 40 dan NA lebih kecil dari 55? Kalau kondisi yang keempat ini true, maka akan NH itu akan bernilai D. Tetapi kalau misalnya semua kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3, kondisi 4 itu salah, maka NH itu akan bernilai E. Jadi di proses ini yang ada di sini itu hanya akan dijalankan satu saja. Apakah ini, atau yang ini atau yang ini. Bergantung pada kondisinya. NH akan bernilai A kalau kondisi pertama itu bernilai true. Sedangkan NH akan bernilai B kalau kondisi 1 false dan kondisi 2 bernilai true. NH akan bernilai C kalau kondisi 1, kondisi 2 false dan kondisi 3 itu bernilai true. NH akan bernilai D kalau misalnya kondisi 1 false, kondisi 2 false, kondisi 3 false, kondisi 4 true, maka NH akan bernilai D. Sedangkan kalau misalnya kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3, kondisi 4 ini false, maka NH akan bernilai E. Maka pada proses selanjutnya tinggal ditampilkan berapa nilai NA dan berapa isi variabel NH. Sudah selesai. Ini adalah algoritma yang disajikan menggunakan flowchart untuk menghitung nilai akhir atau NA dan nilai huruf dari seorang mahasiswa, di mana inputannya adalah nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Nah, selanjutnya adalah bagaimana ketika algoritma itu kita terjemahkan menggunakan bahasa pemrograman C++. Yang pertama adalah kita deklarasikan terlebih dahulu variabel-variabel yang digunakan, misalnya int a tadi tgs, uts, uas, kemudian float na, kemudian satu lagi char nh. Berikutnya adalah masukkan nilai tugas, nilai tugasnya berapa, kemudian nanti disimpan dalam variabel
variabel tugas. Nah, dengan cara yang sama kita inputkan nilai UTS, nanti disimpan dalam variabel UTS, kemudian kita inputkan nilai UAS, nanti disimpan dalam variabel UAS. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS, maka kita akan bisa menghitung nilai NA. 0,2 kali tugas tambah 0,3 tambah ini kita sudah bisa mendapatkan nilai NA. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai NH, kita harus bandingkan apakah NA lebih besar sama dengan 81 dan NA lebih kecil sama dengan 100. Maka kalau kondisi yang ini bernilai true, maka NH itu akan berisi A. Else di sini kalau misalnya kondisi yang kedua, kalau misalnya NA itu bernilai 66 dan dia lebih kecil dari 81, maka NA itu akan bernilai B. Berikutnya adalah pengecekan kondisi yang ketiga. Ini 56. Ini 66. Nanti kalau kondisi yang ketiga ini true, maka dia akan bernilai C. Sedangkan pengecekan kondisi yang keempat, ini kalau dia lebih besar dari 40 dan lebih kecil dari 26, dia akan bernilai E. Sedangkan jika semua kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3 itu salah, maka NH itu akan bernilai E. Nah, sini kita sudah mendapatkan NA dan NH. Selanjutnya adalah tinggal kita tampilkan cout nilai angka misalnya dengan NA, kemudian berikutnya adalah nilai huruf adalah NH. Berikutnya programnya tinggal kita jalankan apakah sudah sesuai dengan yang kita harapkan atau belum. Nilai tugas misalnya 90, nilai UTS misalnya 75, nilai UAS-nya itu misalnya 80. Nanti akan dihitung nilai angkanya itu sama dengan 80,5 dan nilai hurufnya itu adalah B. Itu didapatkan dari 20% nilai tugas, berarti ini 45 tambah 30% nilai UTS, berarti ini 25. 20% kali 90 tambah 30% kali 75 tambah 50% kali 80 didapatkan NA itu 80,5 dan nilai hurufnya adalah B. Kita coba dengan nilai yang lain. Misalnya 81 dan 81. Mestinya nilai NA yang dihasilkan itu adalah 81 dan nilai huruf yang dihasilkan adalah A. Oke,
Oke, jadi sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi ini adalah program untuk menentukan nilai akhir dan nilai huruf dari setiap mahasiswa berdasarkan nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS yang diinputkan. Jadi program itu merupakan terjemahan daripada algoritma yang kita sudah sajikan di awal, yang ini menggunakan struktur bahasa Indonesia. Kemudian berikutnya adalah algoritma yang kita sajikan menggunakan flowchart. Demikian pembahasan soal untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.